kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh berkumpul sore hari ini, berdoa agar firman-Mu boleh jadi kekuatan yang mengajar kami, membuat kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu boleh dianugerahkan, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tuhan, bukakanlah, singkapkanlah yang terselubung, biar kami boleh melihat terang. Terima kasih, berkati Edgar yang hari ini berulang tahun, yang percaya Tuhan juga terus memberkati dan memelihara hidupnya Tuhan. Terima kasih, menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Halo Shalom. Halo. Yang di depan, di belakang maupun di balik tembok. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Birawa dan Ibu Erti buat kesempatannya. Ini pasangan yang sangat gigih ya. Jadi saya mau tekankan lagi, karena ini teman-teman rekam pakai HP. Saya datang bukan karena undangan khotbah, saya datang karena hubungan ya. Pak Birawa dan Ibu Erti berjemaat di gereja ICI, dan saya sangat menghargai beliau, begitu sabar meskipun undangan khotbahnya ditolak terus. Karena bertepatan sekali tahun 2021 kemarin saya sudah ngambil keputusan untuk tidak menerima undangan khotbah gitu, karena banyak pertimbangan dan memang itu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan kemudian Sabtu malam itu waktunya makan malam keluarga, dan saya siapin khotbah buat hari Minggu. Nah, beliau bilang sama suami saya, dimajukan ibadahnya bisa jam 5 sore sebelum makan malam. Saya tertawa, saya bilang sama suami saya, iya aja, bolehlah gitu. Jadi ini kalau karena direkam, camkan ya, bukan karena undangan khotbah ya, karena nanti saya dimarahin orang ini ya. Karena gereja-gereja, persekutuan, semua ngundang, saya bilang tidak. Mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jangan sampai bilang ini karena Pak Birawa nih Bu Heni mau. Pak Birawa boleh saksikan, tidak pernah diterima undangannya. Ya, ini karena Edgar ulang tahun. Haleluya. Oke. Soalnya saya udah pernah dimarahin orang ya. Saya tidak pilih-pilih ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Birawa buat kesabarannya. Saya tadi di jalan baca-baca materi saya harus khotbah apa, dan saya mau khotbah tentang hamba uang. Nah, jangan, ini nggak ada mau ngomongin siapa-siapa ya. Ini kok khotbah hamba uang. Saya kan cuma hamba Tuhan, jadi ya ikut aja Roh Kudus taruh apa. Kita cuma punya dua pilihan, mau jadi hamba Tuhan atau jadi hamba setan, betul nggak? Nah, mau jadi hamba uang atau mau jadi hamba Tuhan. Yesus tidak pernah memperbandingkan dirinya dengan apapun kecuali dengan mamon, setuju? Ya, kita tidak boleh nyembah, kita harus pilih mau nyembah Tuhan atau mamon. Nah, apa itu hamba uang? Hamba uang adalah orang-orang yang diperbudak oleh uang. Ibrani 13 ayat yang kelima. Pak, duduk aja sini Pak, duduk aja. Nanti encok loh. Ibrani 13 ayat 5. Saya tadi minta tolong Pak Bayu di-share ke grup materinya ya. Mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Ciri-ciri hamba uang. Mari periksa hati kita. Yang pertama, hidupnya dipimpin uang. Namanya juga hamba, betul nggak? Yang jadi tuannya siapa? Uang. Hidupnya dipimpin uang. Orang-orang yang hidupnya dipimpin uang, itu ciri-cirinya apa? Melihat segala sesuatu diukur pakai duit. Yakobus 2 ayat 3. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Kita lihat, orang tuh suka beda-bedain miskin sama kaya.
Kok nggak ada amin? Amin. Iya, kenyataan kok, ya nggak sih? Saya dengar teman cerita, dia tinggal di Amerika, di New York. One day, namanya orang anak muda ya, keluar dari rumah sakit, dia ceritanya masih pakai celana training sama kaos sama jaket yang hoodie gitu. Pokoknya kayak gembel lah, namanya baru keluar dari rumah sakit. Dia pergi ke toko jam mau beli kado ceritanya untuk bekas dosennya. Urunan sama teman-temannya, dia pergi. Dia kayak gembel gitu. Kan yang punya toko nggak lihat dia datang pakai BMW, betul nggak? Pokoknya dia datang kayak gembel. Dia bilang sama pegawai tokonya, I wanna have a look at this one. Saya mau lihat yang ini. Pegawainya nggak mau bukain. Pegawainya nggak ada yang ladenin. Cuekin dia. Dia bingung loh, kok nggak ada yang ladenin? Saya mau beli ini. Saya mau yang ini. Nggak ada yang ladenin. Akhirnya dia bilang ini, call your manager please. Panggil manajer kamu. Datang manajernya. Terus dia bilang, I wanna buy this one. Saya mau beli yang ini. Terus manajernya ngomong gini, kamu tahu nggak harganya berapa? Terus dia bilang, yes, I know. Dia bilang gitu. Iya, saya tahu. Terus dia keluarin dompetnya, dia ambil kredit card platinumnya. Baru manajer toko, oh oke, gitu. Baru dia layani dengan baik. Manusia itu memang melihat apa yang di depan mata, cuma Tuhan yang lihat hati, amin. Nah, kita nggak bisa salahin orang, karena orang lihat penampilan. Makanya kalau mau beli sesuatu yang mahal, jangan kayak gembel ya. Tapi Anda tahu saya bercanda. Kita lihat bahwa orang itu ada yang memang hidup apa-apa diukur pakai duit. Cari mantu, cari yang Anda yang ngomong loh ya. Cari mantu harus yang cantik, yang kaya, ya nggak sih? Yang berpendidikan. Coba kalau nggak S1, coba kalau anak dari kampung, coba misalnya dia nggak punya uang keluarganya, atau orang tuanya nggak jelas, Anda mau? Belum tentu. Saudara harus tahu bahwa orang yang hidupnya selalu pakai uang jadi ukuran, itu dia hamba uang. Sama kaya baik, sama miskin tidak baik. Saya ditawarin khotbah di gereja yang satu kali khotbah per ibadah 10 juta. Katanya 5 kebaktian pulang ngantongin 50 juta. Saya tolak. Loh. Ada yang undang, gak kasih PK, juga saya gak terima. Jadi intinya, kita kalau mau adil, semuanya diperlakukan sama. Nggak lihat siapa miskin kaya, betul? Mau baik ya baik sama semuanya, jangan sama customer yang kaya kita baik, sama pembantu kita jahat. Itu apa-apa ukurnya pakai uang. Saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak mengerti. Kemudian orang yang hidupnya dipimpin uang, ciri-cirinya itu bisa disogok, bisa disuap. Keluaran 23 ayat 8 berkata, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Kita kerja yang jujur. Jangan sampai jadi ceritanya hamba Tuhan, tetapi bisa disogok, bisa disuap. Satu kali ada orang kaya datang sama suami saya, bilang gini, tolong keluarkan surat dari yayasan bahwa barang-barang saya di bea cukai itu, Pak Polisi ya, ini nggak apa-apa lah, Bapak kan nggak tahu siapa ya kan. Barang-barang saya di bea cukai itu donasi untuk Tangan Pengharapan. Tolong Pak Jojo buatkan ya. Nanti saya kasih 3 biji isinya. Isinya bernilai ya. Apa itu? Oksigen. Nah, tabung oksigen itu waktu itu sempat mahal sekali ya. Kita mau beli juga barang nggak ada. Di asrama sempat anak-anak itu kena semua. Waduh, saya panik ngurusin 65 orang satu rumah. Nah, oksigen kita butuh. Nah, dia bilang, nanti saya kasih 3 buat Pak Jojo. Tapi tolong tulis dulu 1 kontainer ini donasi buat Tangan Pengharapan. Sebenarnya nggak cuma 1 perusahaan ini, udah ada perusahaan lain yang nipu kami juga. Kalau yang itu kami beneran ditipu, katanya mau kasih kami APD dan maskernya untuk disalurkan ke masyarakat. Nggak taunya cuma dikasih 1 box saja. Nggak apa-apa lah.
Tuhan yang tahu. Nah, waktu orang kaya ini ngomong gitu sama suami saya pikir gini, ya sudahlah, nolong orang nggak apa-apa. Suami saya tuh baik hati, bukannya makan suap, dia memang baik, ya. Ya sudahlah, ditolong aja, karena ibu ini nangis-nangis cerita, oh dia susah, barangnya nggak bisa keluar gitu. Lalu saya bilang sama suami saya, kamu tahu nggak dampaknya kalau kamu nipu? Kalau kamu keluarkan surat itu sebagai ketua Yayasan Tangan Pengharapan, sampai kita ini kena audit, kamu masuk penjara. Dan saya sebagai founder Tangan Pengharapan, tentu nama saya tidak bersih lagi. Karena kamu berani keluarkan surat itu, kamu tuh suami saya bilang. Terus dia bilang, gak apa-apa lah, orang bantu orang. Nah, sebenarnya suami saya lakukan ini, dia tahu kalau saya tahu pasti tidak boleh gitu. Kan dia tahu saya hitam-hitam putih-putih. Jadi dia suruhnya sekretaris saya. Dasar sekretaris saya itu takut sama saya, dia cerita. Waduh, dimarahin nama suami saya. Ngapain kamu kasih tahu ibu? Gak perlu kasih tahu ibu. Kalau saya suruh kamu buat. Saya bilang, jangan kamu buat. Saya bilang, gak boleh melanggar aturan. Undang-undang itu ada untuk melindungi kita. Jadi saya bilang, gak boleh buat. Terus suami saya marah sama saya tidak peduli. Saya telepon ibu itu. Hari ini dia pasti tidak mau berjemaat di ICI karena takut sama saya. Saya telepon dia, saya bilang gini, ibu, terima kasih ya 3 tabung gasnya. Saya tidak mau. Saya tidak akan keluarkan surat untuk bantu ibu. Ibu tahu nggak nanti Tangan Pengharapan yang kena celaka gara-gara nolong ibu? Saya tidak mau disuap, saya bilang. Bukan cuma masalah tabung gas. Saya pernah ditawari uang 5 miliar. Dana dari Eropa mau dikucurkan ke Tangan Pengharapan 13 miliar. 8 miliar saya harus keluarkan buat orang ini, 5 miliar buat Tangan Pengharapan. Saya bilang tidak, terima kasih. Sudah 2 kali, bahkan yang datang itu instansi pakai seragam PNS. Saya bilang tidak. Sudah 2 kali. Karena proyek kami empuk seluruh Indonesia. Anaknya banyak, proyeknya banyak. Tiap tahun miliaran. Ya yang paling cocok ya Tangan Pengharapan kalau mau buat money laundry gitu. Ya masalahnya saya bukan tukang laundry. Dia salah ya. Jadi yang saya mau cerita gini, kita butuh duit, tapi kita bukan hamba uang. Yes. Tuhan sanggup mencukupkan semua yang kita butuhkan. Amin. Kita pikir untuk dapat uang besar kita nipu orang 1 kali, tapi kita salah. Kepercayaan dan nama baik itu yang akan membuat kita selalu diberkati. Amin. Yang berikutnya, orang yang hidup dipimpin uang, melakukan apapun demi uang, bahkan meninggalkan iman, meninggalkan jalan kebenaran demi uang. Contoh, nikah sama yang gak seiman, ya. Tapi begitu suaminya gak baik, nyalahinnya Tuhan. Lucu kok manusia ini ya. Kemudian pakai cara-cara yang gak baik, jatuhin orang, jahatin orang demi dapat uang. Makanya selalu saya pesan sama jemaat, kalau kita pengen Tuhan ikut campur tangan, Tuhan terlibat dalam hidup kita, ayo jangan keluar dari kebenaran. Karena kalau kita keluar dari kebenaran, Tuhan tidak akan bela kita. Sebanyak apapun Anda berdoa dan berpuasa, Tuhan tidak akan jawab doamu. Karena Tuhan tidak bisa membela apa yang tidak benar. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Yuk, jangan nyiksa diri sendiri, jangan jadi hamba uang. Katakan kanan kirimu, jangan siksa dirimu, jangan jadi hamba uang. Yang kedua, orang yang jadi hamba uang, yang pertama tadi hidupnya dipimpin uang. Yang kedua, hidupnya mengejar uang. Dikatakan tadi, sebab oleh memburu uang lah, ya, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Hidup mengejar uang, tamak, serakah. Ciri-cirinya gak pernah berhenti cari duit. Heran saya ya
bingung gitu sama orang kaya gitu ya. Misalnya dia punya udah triliunan ya, kenapa masih cari ya? Buat apa ya? Saya pernah ketemu orang kaya yang cerita sama saya gini, Om ini gak bakal habis hartanya 7 turunan. Dia bilang gitu. Saya bilang wow wow 7 kali buat dia. Tapi di titik itu dia masih gak berhenti cari duit. Kalau saya bisa pensiun dini saya. Ngapain cari duit terus? Saya maunya anak saya berusaha sendiri. Saya kasih modal, mudah-mudahan bisa beliin rumah. Dia cari kerja, hidupin dirinya sendiri. Hidup dia, tanggung jawab dia. Ngapain saya mikirin cucu sampai turunan ke-7? Apa saya? Begitu anakmu kaya, kamu tua, gak diurus, kasih ke suster. Sakit hati kamu. Mending mumpung masih sehat, kaki masih kuat, nikmati hidupmu. Yes. Nabung-nabung buat anak cucu. Besok-besok dia gede, gak inget kamu kok, gak sayang kamu kok. Jujur aja. Anda pikir kalau, maaf ya, suatu hari Anda tidak ada, Anda dikubur, kira-kira sampai generasi keberapa mau bersihin kubur Anda? Punya uang, nikmati. Mumpung nih lo lutut nih belum masih bisa dipakai. Ya. Ke Israel, ke Holy Land, nikmati. Punya duit kok ke Eropa aja. Israel dulu, ziarah dulu nomor 1. Amin. Apa Pak Birawa mau ikut saya? Ditembak langsung. Oktober ya. Amin. Kita harusnya gini, jangan tamak. Kalau kita tamak, kata firman Tuhan, sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kok bisa menyiksa diri, Bu Heni? Iyalah. Kenapa? Karena Anda merasa tidak pernah cukup, Anda kerja terus, Anda bikin usaha terus. Makin banyak usaha, makin banyak masalah. Orang buat buka pabrik tuh ngambil pinjaman bank. Ada gitu yang bahagia banyak utang. Orang makin kaya makin susah tidur. Tidak pernah berhenti cari uang, seolah-olah uang lebih penting dari hidup. Sebenarnya uang itu untuk hidup atau hidup untuk uang? Uang untuk hidup, bukan hidup untuk uang. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saya mau kasih tahu, uang itu nggak lebih penting dari keluarga. Uang bukanlah segalanya. Tapi orang yang kejar uang terus, menjadikan uanglah segalanya. Dia tidak perlu keluarganya. Karena untuk cari uang terus Anda harus ngorbanin waktu sama keluarga. Kenapa saya berhenti keliling khotbah? Tuhan menyadarkan saya bahwa keluarga saya lebih penting dari semuanya. Bukan nama besar yang saya cari. Kebahagiaan itu tidak didapat kalau kita hanya fokus kejar harta, sementara kita lalai mengurus keluarga. Tidak heran orang kaya raya malah istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, anak tidak sayang. Karena waktu kita tidak ada buat mereka. Orang yang serakah, tidak pernah ngerasa cukup. Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang gini, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Percayalah, firman Tuhan iya dan amin. Seberapa banyak pun harta Anda, seberapa besar pun gaji Anda, tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah puas. Satu kali teman cerita dia main saham, dia masukin uang $100 ke kripto. Within 10 hours dia bilang, dalam 10 jam uangnya jadi $1.500. Terus saya bilang gini sama dia, kenapa nggak cepat-cepat lu tarik tuh duit? Ibarat mancing 100, nongol 1.500, tarik dong. Dia bilang, ya itulah manusia, selalu berpikir, coba tunggu sebentar lagi, siapa tahu makin besar. Dia bilang gitu. Manusia gitu kan, never enough gitu kan, nggak pernah cukup. Lucu ya manusia ini ya.
kumpulin duit, terus buat apa? Kalau Anda kerja terus, Anda nggak punya cukup waktu menghabiskannya, bukan? Ujung-ujungnya Anda simpan buat anak cucu, balik lagi ke situ. Saya kasih tahu, yang nikmati siapa? Kalau Anda kerja keras? Menantu. Nah herannya, musuh mertua banyak kan? Menantu. Menantunya mau ngurus gak? Enggak. Yang bikin dia kaya siapa? Satu kali ada teman mama saya, kayanya meleleh. I'm serious. Super duper rich. Ditipu sama orang bank. Baru-baru tahun kemarin sebelum pandemi, hilang 55 miliar. Sedih. Tapi masih banyak. Uangnya banyak banget. Ini kesedihan ya. Orang disiksa berbagai derita dan duka cita, ini benar karena memburu uang. Coba dia punya 55 miliar lalu dia nikmati. Tidak perlu nunggu ditipu orang, entek liau-liau bahasanya ya. Dia punya anak, menantunya tidak sayang dia sama sekali. Menantunya tidak pernah bawa cucunya untuk lihat omanya. Menantunya tidak pernah datang. Tentu dia sayang anaknya, tapi anaknya nggak ada satupun yang kerja. Semua makan uang mamanya aja. Didepositoin berapa miliar satu orang gitu. Udah, hidup dari bunga aja. Tapi satu pun nggak ada yang ngurus dia waktu dia kena COVID. Dia sama suaminya kena COVID, nggak ada satupun anak yang mau menyerahkan diri untuk urus papa mamanya. Dan yang saya kasihan apa? Dalam kehidupan yang sebenarnya sangat-sangat kaya, mereka tidak nikmati sama sekali. Rumahnya tidak mewah sama sekali. Kalau banjir ya air masuk, bisa kebayang tuh, berarti kan rumah lama yang belum ditinggiin dari jalan. Benar-benar sederhana rumahnya. Maaf nih, rumah saya kecil, tetap lebih mewah kayaknya dari rumah dia. Sampai saya heran gitu, suaminya tidak pernah keluar rumah. Saya tanya, tante, om tiap hari ngapain di rumah? Dia bilang, ya nonton YouTube. Ya itu dengar khotbah kamu tuh, katanya gitu. Kayaknya dengerin khotbah juga tidak ada gunanya kalau tidak kemana-mana, tidak ketemu siapa-siapa. Lalu bagaimana melakukan firman gitu kan? Di rumah aja. Kalau saya cerita lebih panjang, Anda akan terkejut bahwa benar firman Tuhan ini. Ada orang yang tidak dikaruniai menikmati hidup. Pengkhotbah 5 ayat 11 bilang ini, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Orang kaya malah susah tidur. Kenapa? Pikirannya banyak, entah mikirin bini muda, entah mikirin hartanya ini kemana, entah mikirin apa bisnisnya, takut dicuri orang hartanya. Semakin banyak harta, kita semakin khawatir, takut orang curi, kita juga tidak tahu. Betul. Di gereja aset-aset kecil tuh banyak, betul nggak? Mikrofon, yang kecil-kecil tuh malah mahal, puluhan juta harganya. Saya pikir-pikir, punya segitu aja kita udah takut hilang. Kalau ada yang masuk ke gereja terus nyolong kantongin, kita juga nggak tahu. Dia jual satu transmitter itu 23 juta, hilang gitu aja kita juga nggak tahu. Iya kan? Satu mikrofon sure lah, berapa tuh harganya? Saya kan nggak tahu ya. Udah hilang. Kita yang punya sedikit aja khawatir, apalagi yang punya banyak. Tante saya bertamu ke rumah orang, sepatunya hilang. Kenapa? Ferragamo. Lucu dunia ini ya. Betul firman Tuhan. Kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Saya berdoa Ibu Erti dan Ibu Erwa tetap bisa tidur nyenyak. Nah, saya ketemu orang kaya yang hidupnya benar-benar jadi hamba uang. Bukan hanya kerja tidak kenal waktu, tidak nikmati hidup, tapi kikir, pedit, pelit. Benar-benar pelitnya minta ampun. Pelitnya gimana? Kaya raya, naiknya mobil mewah, tapi kalau makan sama temennya nggak pernah mau bayar. Benar.
Dia kalau pergi makan nggak pernah mau sendiri, selalu ngajak teman. Kenapa? Supaya ada yang bayarin. Orang kalau pelit itu udah jelas tuyulnya duit. Kikir, pelit, medit, hamba uang. Amsal 23 bilang gini, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Orang yang kikir bisa kelihatan baik, tapi hatinya tidak tulus. Orang yang cinta uang itu selalu takut uangnya kurang. Waduh, tadi habis berapa aku traktirin orang nih? Kalau punya banyak itu nggak usah mikir. Anda tahu you still have plenty. Amen. Nah, saya ingin akhiri biar tidak lama-lama, kita lanjut yang berikutnya. Tuhan ngajarin kita bagaimana kuncinya kita tidak jadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5 sudah ngajarin kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi bagaimana supaya tidak jadi hamba uang? Belajar berkata cukup, katakan enough. Nah, kenapa seringkali kita tidak merasa cukup? Karena keinginan kita nih loh tidak ada habisnya. The beast is inside of us. Sebenarnya tuh iblisnya di sini. Kita tidak pernah merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 8 Rasul Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, orang seringkali bilang gini, aku nggak cukup. Sering dengar? Suatu kali pengerja cerita, Kak Heni, ini ada temanku mau bunuh diri. Kenapa? Saya tanya. Dia stres berat karena pinjol. Ayo, jangan ada yang pinjam online. Pakai aplikasi itu loh. Coba cek HP masing-masing, kalau ada aplikasi pinjol, delete. Itu aplikasi iblis. Kenapa? Begitu di-download, semua data Anda diambil, termasuk fotomu, data di kontakmu, emailmu, semuanya diambil. Lalu Anda tidak akan bisa lari dari dia. Nah, bunganya besar sekali mencekik. Orang ini mau bunuh diri karena tidak sanggup lagi bayar hutangnya. Mungkin sudah di angka ratusan juta. Ditanya, buat apa itu? Dia bilang, buat nyukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk bantu orang tuanya. Ini perempuan ya. Loh, memang gaji suamimu berapa? Kok tidak cukup? 13,5 juta. Terus dikasih ke kamu berapa tiap bulan? 10 juta. Loh, 10 juta kok nggak cukup? Lah kan heran kita. 10 juta tuh cukup banget sebenarnya. Yang bikin nggak cukup itu standarmu sendiri. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bicara soal harus ada ukuran seberapa sih cukupnya kita. Karena serakah, kita kerja cari uang nggak ada habisnya. Punya berapapun nggak cukup. Kadang-kadang firman Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak mau jadi hamba Tuhan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Yesus bilang gini dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tapi lucunya, seringkali makanan dan pakaian lebih penting dari hidup kita. Betul nggak? Kaki sakit, tahan-tahan, yang penting pakai sepatu cantik. Betul apa betul? Saya heran ibu-ibu kadang-kadang ya pakai sepatu tuh tinggi sekali, high heel-nya gitu. Kalau foto sama saya aja jijik. Saya bilang ngapain jijik-jijik? Supaya nggak kalah tinggi sama Bu Heni. Ini kan tipuan kamera. Buat apa harus adu tinggi? Pakai sepatu tinggi sekali, baru ujungnya lancip sekali. Begitu pulang ke rumah,
tong rasanya gitu kan. Ibu-ibu yang merasakan sakitnya katakan amin. Loh, kenyataan. Saya tanya, kakimu lebih penting apa sepatunya? Kaki. Tapi kita seringkali mengorbankan hidup kita demi pakaian gitu kan. Udah bajunya sempit dipakai juga. Padahal sesak napas. Udah buang aja. Yang diomongin masa lalu, dulu saya muat. Kan udah lewat. Lemarinya penuh sampai rumahnya sumpah gitu. Kenapa? Sayang dibuang. Saya tanya, hidupmu lebih penting atau pakaianmu? Siapa tahu kurus lagi. Model udah ganti lagi saya. Model ganti lagi. Orang yang diberkati pakai baju baru. Amin. Haleluya. Nah, makanan lebih penting atau hidupmu? Tapi orang sering kali ngorbanin hidup demi makan enak, bukan? Udah tahu nggak boleh makan itu, hajar terus black. Ya kan? Yesus ngajarin kita luar biasa. Bukankah hidup ini lebih penting? Buat apa kita rakus mata? Kita hutang di mana-mana. Lalu kita menderita. Buat apa sih sok adu gaya-gaya? Malu dong, masa tiap minggu, tiap Sabtu ketemu ibu itu, aku tasnya sama terus? Masa aku nggak punya barang mewah? Masa nggak punya berlian? Masa nggak punya tas mahal? Gengsi dong. Mendingan gak usah datang kalau itu motivasinya. Buat apa? Saya EGP. Emang gue pikirin saya dikata-katain di sosial media, Ibu Heni mah sederhana, yang dijual, yang dipakai jualannya. Biarin, suka-suka gue. Yes. Lu nggak ngidupin gue, ngapain lu kepoin gue? Gitu dong. Gue gak minta sama lu, ngapain ngurusin gue? Gitu kan? Ngapain kita terlalu peduli omongan orang? Wah, ini ada tas Chanel murah nih, second, tapi bisa nyicil. Ngapain? Makan ngirit demi nyicil Chanel. Orang gelem aku. Mendingan hidup merdeka, mau beli apa aja bisa, mau makan apa aja bisa. Amin. Hidup ini lebih penting daripada pakaian. Hidup ini lebih penting daripada gaya-gayaan. Amin. Tekanan hidup ini ditentukan dari gayamu. Makin banyak gaya, makin besar tekananmu. Amin. Banyak orang hidupnya milih menderita, stres. Banyak utang tuh stres loh. Udah deh, kuasai nafsumu. Kalau enggak mau jadi hamba uang, belajar berkata cukup. Saya enggak peduli dihina orang, dari dulu saya kenyang makan hinaan. Kok anak pendeta sekolahnya, maaf ya, enggak di BPK Penabur? Saya bilang, sekolah Kristen mahal. Ngapain? Homeschooling aja anak saya. Justru yang bagus itu private school. Private itu bukan, kalau di luar negeri private school maksudnya sekolah Katolik, sekolah swasta gitu ya. Istilah saya private, gurunya satu ngajar anak 3 gitu. Iya dong. Lah, Anda sekolah di sekolah yang mahal. Satu guru ngajar 40 anak. Anaknya ngerti semua enggak? Setengah mati. Kalau guru saya ngajarin 3 anak, kerenan mana? Ya mendingan 3 anak. Anak saya jadi pinter-pinter. Orang terlalu makan gaya, mesti merek-merek. Gak usahlah kemakan gaya. Hidup kita gak boleh dipimpin sama merek-merek dunia. Amen. Kunci merdeka dari perbudakan uang adalah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Amen. Pengkhotbah 6 ayat 2, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Bayangin nih, hebat gak? Kaya gak? Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ini yang saya cerita. Dia kerja setengah mati dari muda sampai tua, tapi tidak pernah mau berhenti kerja. Cari duit terus, yang nikmati menantunya. Kalau tidak cukup,
Orang tuh akan cenderung gini, kalau kita nggak belajar kata cukup, orang akan terus kerja keras sampai mati, nggak menikmati. Kalau Anda sudah punya cukup, seberapa sih cukupnya Anda? Saya nggak tahu. Target jangan ketinggian lah, ya kan? Kalau saya loh ya, contoh aja. Saya bisa nyekolahin anak saya 3-3, kuliah selesai, S1, S2 urusan dia sendiri. Udah selesai S1, tanggung jawab saya sebagai orang tua selesai sebenarnya. Tapi bonus bisa modalin dia beli rumah, at least DP-nya. Bener nggak? Itu sudah lebih dari cukup. Ketiga, bonus lagi, dia nikah, kita bisa kasih hadiah atau bayarin pernikahannya. That's it, man. Mau berapa banyak lagi? Kita kerja sampai mati. Kita sendiri harus punya tabungan hari tua, supaya nanti tua jangan nyusahin siapa-siapa. Yes. Jangan sampai jadi orang tua kasih target ke anak, tiap bulan harus setor sama mama sekian juta. Gak nyetor, kualat kamu. Gak diberkati kamu. Lihatin nanti kamu, wah dikutuk-kutuk anak sendiri. Ngapain kayak begitu? Malu. Kita ini kalau orang benar, sampai anak cucu itu tidak akan minta-minta. Itu berkat Tuhan. Amen. Kita tidak boleh minta-minta. Makanya mumpung masih sehat, masih bisa kerja, miliki tabungan hari tua. Saya diam-diam nabung buat saya sama cucu. Saya tidak kasih semuanya buat anak saya. Lah besok-besok dia nikah, masih sayang sama saya, puji Tuhan. Tapi kalau saya nyusahin dia, ya tidak sayang lah sama saya. Anak akan merasa dibebani kalau kita tidak punya tabungan hari tua. Orang tua tidak boleh melihat anak sebagai investasi di hari tua. Ada firman Tuhan yang menuliskan, orang tualah yang mengumpulkan harta bagi anak, bukan anak untuk orang tua. Ada ayatnya, saya tidak sesat. Udah pernah tak korbain, cuma lupa ayatnya di mana. Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Kita yang ngasih harta ke anak. Anak nggak cari harta buat orang tua. Jadi jangan gini, anak masih kecil kita sayang setengah mati, betul nggak? Begitu dia besar nyakitin hati kita, kita terluka nggak? Apalagi sampai kita nggak punya apa-apa untuk menghidupi diri sendiri, kita lebih sakit hati. Tapi kalau kita bisa bijaksana mengelola keuangan, ngerti yang cukup buat anak seberapa, selebihnya kita untuk hidup kita. Anak cucu juga diberkati sama kita, kita disayang sampai mati. Amen. Coba anak-anak itu apa enggak senang enggak bawa cucu ketemu oma opa, kalau tahu kalau datang dibeliin hadiah, dikasih angpau. Betul? Anak cenderung menghindar kalau tahu orang tuanya datang cuma minta-minta. Saya udah konselingin banyak orang tua yang teriak sama saya, anak saya nggak kasih saya uang Bu Heni. Saya turut prihatin. Makanya kita yang masih mampu, belajarlah bijaksana. Amen. Saya tutup sebelum bobo semuanya. Bedakan yuk keinginan dan kebutuhan. Ubah gaya hidup konsumtif. Boleh enggak Bu Heni kita beli yang kita ingini? Boleh, tapi atur baik-baik uangnya. Jangan sampai ngutang. Jangan sampai ngemis. Jangan sampai hidup kita jadi beban. Kita harus bijaksana secara cepat. Ini demi kebaikan. Saya kasih tahu. Money buat anggaran bulanan. Prakteknya ya di hidup sehari-hari. Mulai hitung pemasukan kita tiap bulan tuh berapa. Gaji, bonus, komisi, plus berkat Tuhan. Saya selalu buat gitu. Karena kan berkat Tuhan itu selalu tidak terduga. Dari utara, selatan, timur, dan barat. Katakan amin. Nah, pemasukan, gaji, bonus komisi, dan berkat Tuhan. Total berapa sebulan? Pengeluaran setiap bulan. Tulis perpuluhan, sedekah, persembahan berapa. Amsal 3:9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 2 Korintus 9:10 berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Berarti dari semua penghasilan kita harus ada yang ditabur. Katakan amin. Nah, tulis berapa. Kemudian hutang. Nah, hutang nomor 1 dulu yang ditulis. KPR, cicilan rumah, sewa rumah, kontrakan, cicilan motor. Nah,
Bu Heni saya ngontrak gak nyicil, gak punya KPR, tetap harus ada anggarannya. Kenapa? Cicilan datang itu setahun sekali atau 2 tahun sekali kan harus dibayar. Jangan malah ngutang ke kanan ke kiri. Cicilah setiap bulan. Hutang wajib dibayar. Mazmur 37 ayat 21 berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Hutang harus dibayar. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, kata firman Tuhan. Jadi kita harus ingat, bayar hutang. Yang berikut, tulis rumah tangga kebutuhan apa aja. Ini istri-istri belajar bijak. Listrik, air, pam, transport, tabung gas, makanan, air minum, sabun cuci, pembersih, toiletries, semua tulisin rumah tangga tuh, ya. Kemudian kebutuhan anak, uang sekolah, transport anak, uang saku anak, keperluan sekolah anak, buah-buahan, susu, vitamin, pampers, bla bla bla. Tulis apa? Gaji pembantu, pengasuh, bla bla bla. Kemudian asuransi, kalau punya BPJS kan paling enggak ya kan? Asuransi rumah, mobil, asuransi jiwa, tulis berapa? Kemudian tabungan tak terduga, investasi. Kalau sudah keluar uangmu semua, kemudian masih ada sisa, nih dengerin saya. Inilah karunia menikmati. Habiskan. Loh, serius. Kerja jangan cuma untuk hidup. Ya. Kita mesti nikmati. Atur keuanganmu, ada lebih. Bu Heni, ini lebihnya udah tabungan sudah. Terus masih lebih. Buat apa? Kia-kia, jalan-jalan, makan enak, haleluya. Ini Bu Heni kok bikin seminar keuangan ya. Hitung total pemasukan, dikurangi total pengeluaran bulanan. Coba cek plus atau minus keuanganmu. Kalau minus, apa yang harus dilakukan? Saya ada jawabannya, nanti saya copy, paste, kasih ke Pak Bayu untuk dibagikan di grup. Ini materi seminar keuangan yang saya bagikan buat Anda for free. Nah, kalau Anda mau belajar bijaksana dengan keuangan, Anda mesti ngerti prakteknya gimana. Pengkhotbah, khotbah, tapi Anda nggak jalanin kehidupan sehari-hari ya percuma. Kalau pemasukan dikurangi pengeluaran masih plus, puji Tuhan, nikmati saja. Hah? Habiskan. Kan amin, habiskan Pak. Ya. Tapi kalau minus, PR. Saya akan kasih jawabannya, nanti di copy paste aja. Saya kasih ke WA karena waktu kita tidak cukup. Saya tutup. Gaya hidup sederhana adalah kunci hidup sejahtera. Kemewahan tidak menjamin kebahagiaan. Amen. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada, supaya kita tidak jadi hamba uang. Tekananmu tergantung dari gayamu. Kalau tekananmu besar, berarti gayamu kebanyakan. Jadi mari sederhana. Tuhan berkati. Kayak pada tegang sekali. Semua diberkati. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dan juga buat apa yang sudah boleh menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Kita semua bukan hamba Tuhan, bukan hamba uang ya. Masih ada lagi. Kita semua hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa syafaat. Nanti ditutup.